Halo Pivor, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hari ini Miss Sesi akan membacakan kelanjutan kisah Bliss yang kemarin. Kemarin kan kita sudah baca kalau keluarga Bliss itu pergi ke atas bukit untuk mengumpulkan halilintar ya. Oke, seperti kemarin juga Miss Sesi akan berhenti setiap satu paragraf. Sudah siap semuanya? Sesampainya di rumah, anak-anak diharuskan masuk ke kamar tidur. Tapi diam-diam Rose tetap bangun dan mengawasi ibunya bekerja. Purdy berdiri di atas mangkuk logam berisi adonan lembut berwarna putih. Dengan hati-hati, dia menempatkan stoples tadi di atas mangkuk, lalu membuka tutupnya. Pendaran kecil biru itu tumpah dari toples dan meliuk-liuk bagaikan ular, mengubah segalanya menjadi warna kehijauan yang bercahaya. Purdy mengaduk adonan itu dengan sendok dan berbisik, "Elektrokorekto." Kemudian dia menuangkannya ke dalam loyang dan memasukkannya ke oven. Dia menutup pintu oven dan berkata tanpa menoleh, "Kau mestinya sudah tidur, Rosemary Bliss." Malam itu, tidur Rose tidak nyenyak. Mimpinya dipenuhi halilintar. Ibunya memancarkan sinar listrik oranye dan menggoyang-goyangkan jari kepadanya, menyuruhnya tidur. Pagi harinya, Purdy meletakkan roti tersebut ke piring, menambahkan frosting dari kantong semprot, dan berteriak kepada Albert, "Ayo kita pergi." Purdy melengkungkan satu jari kepada Rose. "Kau juga." Kemudian, Rose, Purdy, dan Albert pergi ke rumah sakit tempat Kenny dirawat. Rose tidak akan mengira kondisi Kenny sangat parah jika melihat keadaan luarnya. Sedikit lebih tenang daripada biasanya. Sedikit lebih biru daripada orang normal. Tapi beberapa mesin yang tampak mengerikan tersambung dengan tubuhnya, dan denyut jantungnya berdetak lemah di ruangan kecil itu. Ibu Kenny mendongak, melihat Purdy Bliss, dan tangisnya pun pecah. "Sudah terlambat untuk kue-kuenya, Purdy," katanya. Namun, Purdy hanya menghampiri Kenny dan perlahan mengusapkan remah kue ke mulut anak itu. Untuk beberapa saat, tak ada yang terjadi. Lalu, muncul suara menelan yang amat pelan. Purdy menyelipkan segumpal kue ke mulut Kenny. Kali ini, lidah Kenny bergerak dan terdengar suara menelan yang lebih keras. Kemudian, Purdy menjejalkan segumpal kue penuh ke mulut Kenny dan rahang anak itu seolah bergerak dengan sendirinya. Kenny mengunyah dan menelan. Dan sebelum membuka mata, ia berkata, "Kau punya susu?" Sejak itu, Rose menyadari bahwa gosip-gosip itu benar. Kue-kue dari toko roti Follow Your Bliss memang ajaib. Kedua orang tuanya, meskipun tinggal di kota kecil dan hanya memiliki satu mobil minivan, serta terkadang mengenakan tas pinggang, adalah ahli sihir dapur.
Rose mau tak mau bertanya-tanya, apakah aku juga akan menjadi ahli sihir dapur? Nah, begitu kelanjutan kisah dari buku Bliss yang kemarin sudah kita baca bersama. Bagaimana ceritanya kali ini? Ya, Miss Hesti mau kalian mencoba untuk menceritakan kembali cerita yang barusan kalian dengar. Oke, teman-teman? Sampai bertemu lagi.